Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini yang tertulis di Roma 14 ayat 20 yang bunyinya, "Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci. Tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung." Demikian firman Tuhan. Salam. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bukan lagi manusia yang hanya terbentur tentang persoalan-persoalan jasmani. Bahwa kita tidak menjadi manusia yang dipengaruhi hanya karena ada keinginan kita tersendiri dan menjadikan itu menjadi ukuran kepada orang lain. Bagi kita orang Kristen, tidak ada pengertian-pengertian tentang haram dalam makanan. Segala sesuatunya bisa dan mungkin bagi kita karena semuanya itu diciptakan baik untuk kita. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ada orang yang melegitimasi hal tersebut dan menjadikannya ukuran, dan ini menjadi persoalan. Dan di sanalah kefanatikan itu semakin menjadi-jadi di dalam kehidupan seseorang. Sehingga kualitas seseorang itu sering sekali diukur dari apa yang ia makan dan apa yang ia minum. Dan bukankah hal itu sedang menjadikan kehidupan ini semakin terbagi-bagi? Sepertinya ada yang kudus dan ada yang tidak kudus. Dan di sanalah kita melihat bahwa hakikat hidup itu tidak menjadi sesuatu hal yang begitu totalitas, tetapi ada sesuatu hal yang dikesampingkan hanya karena persoalan pengertian-pengertian yang keliru. Nats yang kita dengarkan hari ini ingin berkata bahwa hal kerajaan Allah bukan persoalan makanan dan minuman. Sehingga jangan pernah saudara memikirkan terkait tentang makanan itu, tentang kualitas hidup seseorang dalam keberimanannya. Karena Petrus sendiri pernah mengalami hal yang serupa. Ketika ia tidak pernah memakan makanan yang bagi mereka itu adalah haram, tetapi Allah sendiri berkata, apa yang aku katakan suci adalah suci. Sehingga jangan pernah engkau mengatakan apa yang kubilang suci menjadi haram. Dan inilah pengertian yang sesungguhnya yang kita harus mengerti. Tetapi ketika kita menghadapi orang-orang yang memang ada pantangan dalam diri mereka, kita juga harus mengerti posisi kita. Sehingga kita tidak boleh menghakimi mereka juga, karena mungkin ada hal yang mereka harus jaga. Tetapi kebanyakan kita menjaga makanan kita karena kita ingin sehat, bukan? Tetapi bukan ingin merujuk tentang konsep-konsep keberimanan. Makanan tidak menjadi ukuran tentang keberimanan seseorang. Tetapi makanan itu diperuntukkan untuk tubuh. Apakah kerajaan Allah itu bersinggungan dengan hal-hal yang bersifat kedagingan? Jawabannya tidak. Dan inilah yang menjadi kekuatan dan dasar bagi kita, bahwa kerajaan Allah tidak boleh dirusak hanya oleh karena makanan. Dan kita harus mengerti satu hal, bahwa segala sesuatu itu adalah suci. Betapa celakanya orang yang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Apakah kita pernah menjadi batu sandungan kepada orang lain? Bisa saja. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kita menjadi orang yang begitu lemah dan rentan dengan pengertian yang keliru itu, dan menjadikan itu menjadi ukuran kepada orang lain. Akhirnya itu menjadi sandungan kepada mereka. Mari saudaraku, hiduplah dalam tuntutan hukum kasih itu, sehingga kita semakin mengerti bahwa kita telah disucikan bersama-sama dengan mereka. Kita adalah satu, bukan yang terpisah. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih atas anugerah yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, ketetapan bagi kami. Engkau kiranya memampukan kami untuk mengerti, sehingga kami tidak tersandung hanya karena persoalan makanan dan minuman.
Engkau telah menyucikan itu dan layak untuk kami. Terpuji Engkau Bapa yang telah melayakkan kami untuk semua anugerah-Mu. Dan kiranya Engkau memelihara kami semakin lebih baik. Karena Engkau harus kami muliakan baik ketika kami makan, minum, dan apapun yang kami lakukan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.